Inspirasi untuk memulai bisnis Anda hanya di YouTube channel Kamu Bisa. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Selamat malam, kembali lagi bersama dengan kami dalam program Kamu Bisa, karena mulai bisnis luar biasa, bekerja sama dengan Hope Channel Indonesia bersama dengan ASI, Perkumpulan Profesional dan Pembisnis Awam Advent. Nah, saya mau bertanya nih pada pemirsa yang sekarang sedang menonton di rumah nih, siapa di sini yang suka makan jagung? Kalau saya pribadi, saya suka jasuke. Jagung susu keju. Jadi kalau contohnya ada di tempat-tempat, saya suka banget tuh beli itu tuh, jasuke. Nah, kalau contohnya pemirsa di rumah bagaimana nih? Apakah ada juga yang suka jasuke atau apakah ada jagung-jagung yang lain nih? Boleh nanti ditaruh ya di kolom komentar ya, kita akan sama-sama lihat. Dan pada malam hari ini ada kabar baik buat para pecinta jagung dan ingin membudidaya jagung nih. Karena topik kita pada malam hari ini adalah manisnya budidaya jagung. Jadi nggak cuma rasa yang manis nih teman-teman, tapi budidaya juga nih, manis banget nih caranya. Nah, pada malam hari ini telah hadir bersama dengan kita ada narasumber praktisi yaitu Ibu Sri Hardiyanti. Halo Ibu, selamat malam. Selamat malam. Baik Ibu, selamat malam. Selamat bergabung ya Bu ya pada malam hari ini. Dan kalau kita lihat di sebelahnya Ibu Sri itu ada Bapak John Lee Woran. Halo Pak, selamat malam Pak John Lee. Selamat malam para pemirsa di rumah, selamat malam teman-teman narasumber, selamat malam juga teman-teman yang ada di studio. Salam sehat. Salam sehat ya Pak ya. Jadi Pak John Lee ini juga adalah narasumber ahli kita yang akan berbincang bersama-sama tentang jagung nih pada malam hari ini. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai lebih lanjut lagi, marilah sama-sama kita saksikan video profil singkat mengenai narasumber kita pada malam hari ini. Dipersilahkan. Oke, nama saya Sri Hardiyanti Sutaryo. Saat ini atau tepatnya 2 tahun yang lalu, mulai 2 tahun yang terakhir ini, saya tinggal di Desa Tungoi 1, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Dan kenapa saya ada di sini? Karena saat ini saya mengelola lahan atau kawasan pertanian yang kita beri nama Ninas Farm. Itu kali kegiatan saya sehari-hari, menjadi petani, menjadi pembudidaya ikan. Ada pertanian organik juga di sini, ada pertanian hortikultura juga, dan ada buah-buahan. Luar biasa tayangan pada profil singkat narasumber kita ya. Dan juga pada saat ini sudah bergabung bersama dengan kita ada narasumber ahli kita bernama Ibu Joanna. Halo Ibu, selamat malam. Oh, mungkin lagi sedang ada gangguan, nanti kita akan kembali lagi bersama Ibu Joanna habis dari sini. Baiklah, kita pasti penasaran banget ya, tadi di tayangan sudah mulai ada spill dikit nih tentang jagung-jagung kan, tadi ada mengupas jagung dan sebagainya macam. Nah, sekarang sudah kita hadirkan Ibu Sri di sini bersama kita, marilah kita sama-sama kupas tuntas ya. Jadi teman-teman kalau contohnya mau komentar boleh banget bertanya, beri pendapat juga boleh langsung di kolom komentar. Baik, halo Ibu Sri, selamat malam.
Malam Tamara. Luar biasa ya Bu. Itu apa namanya tadi di tayangan tadi sudah jelas banget ya tentang tadi Ibu menjelaskan bahwa Ibu nggak cuma jagung doang, jadi Ibu juga membudidaya ada ikan, ada luar biasa berarti ramai ya Ibu di rumah ya. Lumayan. Nah, Lumayan. iya Ibu. Nah, pertanyaan pertama itu adalah aku penasaran sih dari pribadi aku sendiri. Kenapa tertariknya kok jagung gitu Bu? Ya, oke. Sebetulnya lahan yang sekarang dimanfaatkan untuk jagung manis ini adalah yang awalnya sawah ya. Jadi dia awalnya merupakan lahan padi. Tetapi kemudian ternyata karena pengolahan bertahun-tahun yang terlalu banyak menggunakan bahan kimia, terlalu banyak menggunakan racun, saya kurang nyaman dengan cara pengolahan seperti itu. Dan hasilnya pun sebetulnya kurang menguntungkan. Kemudian sawah ini saya keringkan dan memilih untuk menanam jagung biasa awalnya, jagung pakan. Nah, tetapi melihat pasar, ternyata jagung manis itu justru memiliki nilai jual yang lebih tinggi, walaupun ada trik-trik tertentu yang membedakan si jagung manis ini dengan jagung pakan begitu. Jadi setelah 2 kali tanam jagung pakan, saya kemudian beralih ke jagung manis. Yang putarannya bisa lebih cepat begitu. Oke, berarti sekarang untuk di tempat Ibu sendiri tipe jagungnya berarti sekarang tinggal tipe jagung manis ya Ibu ya? Tidak juga. Di lahan pertanian ini ada 2 macam. Di bagian lain tetap ditanam jagung pakan. Tetapi kalau khusus di yang bekas sawah ini, saya tanam jagung manis. Luasannya sekarang baru 0,5 hektar, tetapi dengan perjalanan waktu kita akan perluas menjadi 1 hektar. Oh, luar biasa ya Bu, itu kabar gembira buat kami nih pecinta jagung nih. Jadi makin banyak yang budidaya jagung, semakin banyak kita makan jagung ya Ibu. Nah, berarti kalau seperti itu Bu, bibitnya itu Ibu bisa dapat dari mana ya Bu? Untuk bibit jagung manis sendiri itu ya? Ya, jadi kalau bibitnya saya membeli di toko-toko pertanian di sini, di kawasan wilayah tempat saya tinggal ya, Bolaang Mongondo itu memang kawasan pertanian. Jadi di sini tidak ada turisme, tapi turis tidak berkembang, industri pun tidak ada. Tetapi yang main bisnis atau usaha utama di wilayah Bolaang Mongondo ini adalah pertanian, sehingga toko-toko pertanian itu cukup banyak. Jadi saya membeli bibitnya di sana. Oke, jadi belinya barang-barang di tempat itu tempat pasar-pasar seperti itu ya Ibu ya jadinya ya, jadinya ya. Nah, another question Ibu, karena tadi Ibu sudah bilang juga jagung manisnya itu berbeda dengan jagung yang panen ya Ibu ya. Perbedaannya apa nih yang bisa kita langsung lihat? Oh oke, ini bedanya seperti ini begitu Bu. Oke, kalau kita lihat sepintas bunga dari jagung pakan itu biasanya berwarna merah dan coklat. Tetapi kalau jagung manis bunganya itu berwarna putih. Jadi kalau kita lihat dari tanamannya aja udah langsung kelihatan bahwa ini jagung manis atau ini jagung pakan. Gitu. Nah, baru kemudian dari segi umur. Kalau jagung pakan itu kita baru memanennya pada saat dia sudah kering. Artinya 3 bulan lebih sedikit. Sedangkan kalau jagung manis 70 hari kita sudah bisa panen. Nah, beda lainnya lagi itu adalah tahu baby corn. Kalau di supermarket itu ada yang namanya baby corn. Nah, baby corn ini adalah hasil sampingan sebetulnya dari jagung manis yang mungkin Tamara tadi jagung susu keju ya. Iya. Nah, jadi hasil sampingannya itu biasanya kalau 1 batang itu akan muncul dua buah begitu. Nah, buah yang bawah yang second
itu akan kita buang supaya buah utamanya itu menjadi lebih besar. Jadi makanan yang diambil oleh akar 100% masuk ke buah buah utama. Nah, buah yang kecil tadi itulah yang kita sebut sebagai baby corn. Sayang saya tidak sempat bikin videonya, tetapi itu juga menjadi panen tersendiri yang bisa kita jual di pasar. Nanti kita akan tetap tunggu ya Bu ya untuk baby corn-nya di video-video selanjutnya ya Bu ya. Nah, ini mungkin pertanyaan yang orang-orang lain ingin tanyakan seperti saya pecinta jasuke ini Ibu ya. Ketika Ibu pertama kali panen jagung manis itu, apakah memang pada saat kita makan emang semanis itu atau ada trik-trik lain nih Bu? Gimana caranya bikin lebih manis lagi? Oke, jadi nomor 1 itu kurangi penggunaan pupuk kimia. Makin sedikit kita gunakan pupuk kimia, makin manis jagungnya. Yang kedua, kita jangan pakai racun-racun begitu. Biarlah ulat berbagi dengan kita. Ulat cuma sedikit-sedikit, dia nggak akan menghabiskan. Baru yang ketiga, jangan menanam jagung manis berdekatan dengan jagung pakan. Atau kalaupun berdekatan, saat berbunganya harus di masa yang berbeda sehingga tidak terjadi penyerbukan silang. Nah, kalau terjadi penyerbukan silang, maka si jagung manis menjadi kurang manis, si jagung pakan menjadi kurang padat tepungnya begitu. Jadi dua-duanya rugi kalau kita menanam jagung pakan dan jagung manis di saat berbunga bersamaan dan mereka berdekatan. Oke, berarti itu menarik ya Ibu ya. Gimana Ibu? Ya. Yang kedua, petiknya. Jadi jagung manis ini trikinya adalah pada saat kita memetik, dia harus sudah sampai atau sudah bisa kita nikmati maksimum 3 hari. Jangan lebih dari itu. Karena kalau sudah lebih dari itu, manisnya udah hilang gitu. Kalau Tamara sempat main-main ke sini pada saat kita panen jagung, maka jagung yang kita petik pagi, siang itu sudah dikerbuti oleh semut gula, saking manisnya. Wah, ini fakta baru ya Ibu, luar biasa ya. Jadi memang pemakaian kimia itu benar-benar impact-nya luar biasa ya Ibu untuk rasanya sendiri ya. Nah, berarti kalau contohnya seperti itu kan pasti ada hama yang mengganggu ya Ibu ya. Maksudnya ketika kita membudidaya jagung ini pasti akan ada hama. Pertanyaan aku adalah bagaimana caranya kita sebagai yang ingin membudidaya jagung ini untuk terhindar lah jatuhnya. Jadi menghindari hama yang akan datang. Atau apakah memang tidak bisa dihindari atau bagaimana Ibu? Ya, Ibu Johanna nanti pasti bisa cerita lebih banyak soal hama ya. Kalau saya sendiri bersyukur sekali karena di sekitar saya ini kurang yang menanam jagung, sehingga kemungkinan saya mendapatkan hama itu kecil, walaupun ada ulat 1-2, belalang 1-2, tetapi tidak kemudian mengurangi jumlah panen atau tidak merusak jumlah panen begitu. Puji Tuhan, berarti memang ekosistemnya. Kalau kita bicara ekosistemnya tuh masih bagus gitu. Jadi misalnya ada banyak kelelawar, ada banyak laba-laba, ada banyak burung ya. Nah, mereka semua itulah yang memakan si serangga-serangga yang cita-citanya mau menghabiskan jagung saya. Oke. Mantap Bu, terima kasih banyak ya Bu Sri. Ini aku jadi banyak pengetahuan baru nih karena pecinta jagung, jadi pengen tahu nih sebenarnya jagung tuh gimana sih gitu. Baik, kita lanjut mungkin ke Bu Johanna. Halo Ibu, selamat malam Bu Johanna. Oh baik, mungkin kita sekarang ke Pak Joni dulu ya. Halo Pak Joni, selamat malam Pak. Gimana nih tanggapannya nih Pak Joni mengenai jagung manis nih Pak? Selamat malam ya. Jadi sebetulnya jagung manis ini adalah bahan makanan kedua setelah beras ya. Dan jagung ini tadi sudah dikatakan oleh Ibu Yanti, ada 2 jenis yang bisa kita hasilkan
Pertama untuk jagung kebutuhan ternak yang kita kenal dengan istilah pakan, dan juga jagung yang dikonsumsi oleh manusia atau makanan, ya, makanan pokok. Nah, jagung yang dikonsumsi oleh manusia ini termasuk di dalamnya adalah jagung manis, yang periode penanamannya lebih singkat, 70 hari saja sudah bisa dipanen. Sementara kalau jagung untuk kebutuhan konsumsi masyarakat itu sekitar 100 hari atau lebih-lebih sedikit. Nah, ada juga jagung yang dikhususkan untuk pakan, ya, terutama pakan ternak ayam, ya. Jadi pakan ternak ayam ini lebih cocok kalau misalnya kita menanam misalnya jagung kuning, ya, sehingga karotennya lebih tinggi, kuningnya lebih banyak, sehingga telur ayam juga itu akan menghasilkan kuning telur yang sangat cerah, ya, sangat cerah. Nah, kita kembali ke jagung manis ini. Jadi sebetulnya jagung manis ini kemanfaatannya atau nilai ekonominya sangat banyak, ya. Mulai dari buah jagungnya, ya, dari biji jagungnya untuk konsumsi langsung, bisa untuk direbus, bisa untuk dikukus, bisa untuk dibakar. Kemudian bisa juga digunakan untuk bahan baku untuk produk-produk cemilan, ya. Jadi saya kira banyak sekali produk cemilan, ada beberapa yang sudah disebutkan tadi. Lalu yang luar biasanya juga adalah sebetulnya tanaman jagung ini selain buahnya, tongkolnya itu juga bermanfaat untuk pakan ternak. Kemudian kulitnya bisa digunakan untuk berbagai macam bungkusan makanan-makanan sesajian, ya, makanan jadi. Kemudian jerami jagung itu digunakan untuk pakan ternak, baik jerami segar maupun jerami kering. Kalau jerami kering itu bisa dibuat silase, kalau jerami segar bisa langsung dikasih makan ke ternak. Dan masih banyak lagi, ya, manfaat dari tanaman jagung ini. Oleh karena itu, kalau kita lihat bahwa di Indonesia ini hampir semua wilayah di Indonesia, baik di dataran rendah maupun dataran tinggi, tanaman jagung ini sangat-sangat cocok, ya. Dia sekitar 1 meter sampai dengan 1.300 meter di atas permukaan laut, cocok untuk tanam jagung. Saya waktu kecil dulu senang tanam jagung, ya, di kampung saya, ya, di Minahasa juga. Dan biasanya jagung yang kami tanam itu satu jenis saja, ya. Jadi jenis jagung putih, dan jagung putih ini sedikit manis, jadi bisa digunakan untuk mencampur makanan setiap hari itu dengan beras, yang namanya jagung nasi campur, ya. Iya. Beras dengan jagung digiling itu jadi makanan sehari-hari, dan itu lebih lezat, ya. Kemudian yang bagian-bagian yang lain yang tidak digunakan itu yang kita pakai untuk makanan ternak, terutama untuk ayam kampung, ya. Jadi kalau kita sudah keringkan jagung itu, kemudian kita pipil dia, bagian-bagian yang dikasih untuk ternak kita sediakan untuk dimakan langsung oleh ternak ataupun digiling. Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu kemanfaatan, ya, dari segi ekonomi, tanaman jagung ini sangat produktif, sangat efisien, dan bernilai ekonomi sangat tinggi. Demikian. Baik, setuju sekali dengan Pak John Lee, karena sangat efisien, ya. Mereka juga panennya juga 70 hari, jadi masih kita bisa gunakan banyak sekali waktu untuk mengolahnya. Tadi ngomongin tentang ayam, ngomongin tentang jasuke, jadi lapar saya, Pak, ya. Jadi kayaknya habis ini saya mau pesen jasuke lagi deh. Baik, lanjut kita ke Ibu Johana. Terima kasih Pak John Lee. Halo Ibu Johana, selamat malam. Suaranya belum. Iya, boleh diaktifkan Ibu untuk mikrofonnya? Masih belum terdengar, Ibu? Halo Ibu, selamat malam. Itu ada suara terdengar sedikit-sedikit. Bisa mendengarkan suaraku jelas ya Ibu, ya? Oke. Nanti kita akan lanjut lagi kepada sama Ibu Johana, karena Ibu Johana ini sangat mengerti mengenai hama. Jadi saya juga penasaran nih gimana caranya mengendalikan hama untuk jagung itu sendiri. Baiklah, kembali lagi bersama dengan kami. Di sini ada Ibu Sri. Halo Ibu Sri, selamat malam.
Selamat Ya, malam. kita kembali lagi Ibu ya. Kita akan mengulik sedikit lagi nih mengenai jagung nih. Nah, untuk jagung sendiri itu sebenarnya tipenya tuh ada apa aja ya Bu ya untuk jagung sendiri? Kalau sekarang jagung itu banyak sekali modelnya ya. Waktu saya kecil, saya tinggal di Bandung ya. Jadi kita sering sekali ke Lembang atau ke Puncak hanya untuk mencari jagung manis, jagung rebus atau jagung bakar. Nah, di zaman saya kecil, jenis jagung yang tersedia itu hanya jagung bakar. Nah, tetapi dipetik masih mudah sehingga bisa dimakan langsung dalam bentuk rebusan atau bakaran. Nah, sekarang dengan perkembangan teknologi, maka ada tadi yang namanya jagung manis. Kenapa dia jadi manis? Karena ternyata perubahan dari gula menjadi tepungnya itu lebih lambat dibandingkan dengan jagung pakan begitu. Nah, apalagi kemudian kita memetiknya juga belum tua sekali, karena kalau kita memetiknya sudah terlalu tua maka dia akan keriput begitu. Jadi kita justru harus memetiknya tadi 70 hari begitu. Nah, baru ada lagi jagung kalau kita di sini menyebutnya atau di Sulawesi Utara menyebutnya jagung pulo. Jagung pulo itu adalah jagung ketan ya. Jadi kalau kita makan itu terasa seperti kalau ada beras ketan. Nah, ini jagung ketan begitu. Jadi dia pada saat dimasak pun dia akan membuat kuahnya itu menjadi agak kental begitu. Biasanya warnanya yang dulu umum itu warnanya putih. Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi, maka ada jagung pulo yang warnanya ungu. Atau ada yang campuran ungu dan putih begitu. Nah, jagung pulo ini ternyata sekarang dari hasil saya baca-baca, saya belum nanam tapi ada rencana ke sana. Itu ternyata sangat diminati untuk ekspor dan dirubah menjadi tepung, dan ini menjadi pengganti dari tepung yang dibuat dari gandum begitu. Nah, kemudian ada itu 3 jenis jagung yang paling utama, yang paling banyak diminati di wilayah sekitar saya begitu, sekitar sini ya. Nah, jagung pulo ini dia dimakan dalam bentuk rebusan atau bakaran atau dibikin binte, bilubuta itu ya, makanan khas Gorontalo. Wah, super nikmat deh. Atau dibikin dicampur dalam sayur asem ya, atau atau ada lagi di Minahasa namanya kokole. Kokole itu jagung disisir baru kemudian dicampur dengan rempah-rempah kemudian dikukus. Nah, itu menjadi panganan tersendiri yang unik tapi enak. Jadi banyak sekali jagung itu bisa Pak Joni mungkin bisa cerita lebih banyak soal kokole ya. Jadi itu makanan-makanan yang luar biasa. Nah, dari jenis jagung yang 3 tadi. Nah, karena muncul jagung manis dan jagung pulo, maka jagung pakan sekarang lebih banyak diolah menjadi makanan hewan, atau kalau di Minahasa masih banyak sekali diolah menjadi beras jagung yang kita sebut sebagai tadi yang Pak Joni sebutkan sebagai pengganti dari beras biasa. Oke, baik. Tadi Ibu ngomong sayur asem, ayam, aduh, benar-benar luar biasa Ibu. Aku sudah dibayangannya kok, oke, habis ini kita mau beli jasuke lagi nih. Terima kasih Ibu untuk penjelasannya yang sangat luar biasa ini ya. Sebelum kita kembali lagi, pemirsa, kita akan bersama-sama menyaksikan video games dari UIKB berikut ini. Oke, nama Wilson Sianipar, asal dari Jakarta. Hai, nama aku Lana Sitorus, asal dari Jakarta. Jagung termasuk buah atau sayur? Sayur. Sayur?
Berasal dari negara mana awal mula jagung? Meksiko. Jagung dari Meksiko. Akar jagung disebut akar Akar serabut. Serabut. apa bahasa Inggrisnya jagung? Corn. Corn. Yakin? Iya, yakin. Gak mau dirubah? Enggak. Berapa harga jagung di tempat kalian? 6.000 dapat 3. 6.000 tiga? Iya. Itu jagung apa? Jagung mentah tapinya. Maksudnya belum dimasak, ya. Di pasar. Yang beli bukan saya jadi berapa ya? Nggak tahu. Sekitar aja sekitar. Per kilonya nggak tahu, 10.000 kah? Saksikan Kamu Bisa karya Mulia Bisnis luar biasa. Masih kembali lagi bersama dengan kami dalam program Kamu Bisa karya Mulia Bisnis Luar Biasa, yang kali ini tema kita adalah manisnya budidaya jagung. Baiklah, tadi kita sudah melihat tayangan mengenai games-games yang seru ya, mengenai jagung ya. Dan saat ini kita akan sama-sama melihat kembali nih video panen dan sortir yang akan kita saksikan berikut ini. Silahkan. Menarik sekali ya, kuning-kuning tadi benar-benar membuat saya, aduh, luar biasa, ngiler nih teman-teman pemirsa semua. Kita masih tunggu semua komentar atau ada yang mau bertanya, tanggapan semua boleh banget di kolom komentar, langsung aja diketik nih mengenai jagung nih. Nah, kembali lagi dengan kami di sini, kita akan menyapa kembali Ibu Johana. Apakah sudah terhubung Ibu Johana? Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, puji Tuhan. Saya? Sangat jelas Bu Johana, luar biasa. Terima kasih Bu Johana. Tadi kan kita udah berbincang-bincang nih mengenai jagung, tipe-tipe jagung, makanan yang bisa kita pakai nih jagung di mana aja tuh luar biasa banyak ya Bu. Nah, sekarang kita akan penasaran nih mengenai hama, karena kan kalau kita membudidaya sesuatu pasti akan ada yang mengganggu-ganggu lah. Nah, cara mengendalikan hama sendiri tuh gimana ya Ibu? Silahkan. Ya, terima kasih Mbak. Tanaman jagung ini biasanya ada terserang oleh hama maupun penyakit. Nah, kalau hama sendiri itu ada beberapa jenis, tetapi yang sangat berbahaya itu adalah Spodoptera. Spodoptera ini merupakan salah satu jenis serangga yang merusak sekali dari jenis hama pada tanaman jagung. Kalau biasanya serangannya itu biasanya mulai dari daun sampai dengan tongkol. Jadi yang senangnya itu pada suhu yang lembab, suhu yang tinggi tetapi suhunya rendah tetapi kelembabannya tinggi.
Jadi harus menjaga stabilitas di dalam kebun sehingga iklim mikro itu tidak terlalu mengganggu pertumbuhan dari tanaman yang menyebabkan hama itu menyerang tanaman. Nah, yang kedua juga ada penyakit, yaitu penyakit yang sangat berbahaya sekali, yaitu penyakit bulai. Nah, penyakit bulai ini biasanya itu menyerang tanaman. Tanaman itu akan berwarna hijau kekuningan. Dan ini merupakan gangguan fisiologis dari tanaman jagung. Dan bila tanaman ini terserang penyakit bulai, itu berpengaruh terhadap produksinya. Dan tanaman tidak akan berkembang dengan baik. Kenapa demikian? Karena dia untuk fotosintesis memerlukan klorofil. Sedangkan tanaman jagung ini kalau sudah terserang penyakit bulai, dia akan berwarna hijau kekuningan, lebih banyak kuningnya. Garis-garis kuningnya itu sangat menonjol. Sehingga kita harus menjaga juga kondisi dari kebun. Jangan memelihara kebun itu harus kelembapannya tinggi. Jadi sehingga meminimalisir serangan dari hama maupun penyakit. Terutama penyakit bulai ini kalau dia dibantu oleh angin, kalau dia menyebar itu biasanya dari satu tanaman ke tanaman yang lain itu kita biasanya istilah sporulasi, biasanya itu di lewat angin. Jadi kalau pada musim pergantian itu ada musim panas yang cukup menunjang bagi perkembangan dari sporulasi dari bulai ini, penyakit bulai ini. Jadi harus menjaga kondisi kebun yang tetap bersih dan juga tidak terlalu lembab. Kemudian penyakit yang itu penyakit karat. Nah, pada jagung manis itu sering juga terserang oleh penyakit karat. Nah, kita juga penyakit karat ini bagaimana gejalanya itu? Nah, itu biasanya ada bintik-bintik di atas daun. Kemudian kalau kita pegang, kita rabah itu kasar. Nah, itu juga harus kita antisipasi. Nah, yang paling merugikan juga itu virus mosaik kerdil. Ya. Nah, ini disebabkan oleh salah satu jenis virus. Jadi tanaman itu dia akan kerdil. Penyebabnya itu ada satu serangga vektor. Ya. Nah, biasanya itu dia menular melalui virus ini, dia biasanya berpindah melalui biji. Jadi kita harus berhati-hati dalam memilih biji juga. Kemudian ada juga salah satu penyakit, yaitu penyakit bakteri yang menyebabkan penyakit. Dia biasanya itu saprofit, tetapi sangat juga berbahaya bagi jagung manis. Jadi kita harus menjaga kondisi kebun itu suhunya itu antara 30 sampai 35 derajat, itu penyakit ini akan berkembang dengan baik. Nah, demikian Mbak untuk beberapa hal. Kalau pengendaliannya itu kita harus penanaman secara serentak bila kita menanam pada areal yang cukup luas. Kemudian gulma-gulma itu harus kita bersihkan dari pertanaman kita. Kalau tadi saya lihat sampai dengan panen itu memang tidak terlalu tinggi, tetapi banyak gulma di kebun Bu Yanti. Itu beberapa hal yang harus kita perhatikan dari hama maupun penyakit yang berkembang yang bisa menyebabkan kerugian pada pertanaman jagung manis kita. Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak Bu Johana, luar biasa. Tadi
virus-virusnya pun sangat banyak ya, dan memang kita harus tetap menjaga agar tetap lembab ya Ibu ya, dan tetap sehat dan bersih untuk tanamannya. Nah, Bu Johana menarik nih, ada teman kita dari Facebook bertanya seperti ini, dari saudara Rile Silalahi. Apakah pohon jagung manis sama dengan pohon yang kecil yang untuk dijadikan sayur, Bu? Karena kan ada juga ya jagung untuk sayur ya. Nah, beliau bertanya, perbedaannya apa nih? Boleh Bu Johana dipersilahkan. Oh, terima kasih Mbak. Jenisnya sama-sama jagung tetapi spesiesnya berbeda. Jagung manis beda dengan jagung yang tadi Ibu Yanti katakan, jagung untuk kita biasanya bikin sup, popcorn itu. Biasanya itu beda Mbak, antara jagung manis beda dengan jagung yang biasanya kecil-kecil itu, yang biasanya kita gunakan untuk sop. Itu beda. Ya. Memang sama-sama jagung, tetapi jenisnya berbeda. Terima kasih, Mbak. Tapi kalau hama dan penyakitnya sama saja, Mbak. Iya, sama semua. Jadi ya. harus hati-hati. Ya. Apapun jenisnya, tetap usahakan jangan terlalu lembab dan tetap bersih untuk panennya ya, untuk lahannya begitu. Nah, baik, terima kasih banyak Bu Johana. Ini ada yang ingin menyapa kita nih dari Saudara Kris Remunyuru. Shalom, selamat malam. Selamat malam, Saudara Kris dimanapun berada. Tetap saksikan terus Kamu Bisa. Baiklah, sekarang kita ke Pak John nih. Nah, Pak, gimana nih Pak tanggapannya nih mengenai, tadi kita sudah mengenai hama, mengenai jagung dan lain-lain. Dan juga tadi terdengar mengenai kokole ya. Kayaknya boleh Pak dideskripsikan juga tuh, kokole itu seperti apa sih sebenarnya? Silahkan Pak. Ya, sebetulnya kokole ini salah satu makanan khas dari Minahasa yang bahan bakunya dari jagung. Kemudian dibuat semacam adonan, kemudian dicampur dengan rempah, kemudian itu dimakan dalam bentuk makanan ya jajanan lah. Tapi juga kokole ini memang tidak rasanya atau teksturnya hampir sama dengan kue lapis gitu, kue lapis. Kemudian dimakan di saat dingin itu paling enak ya, paling enak. Tapi itu hanya salah satu ya. Sebetulnya juga yang menjadi sangat terkenal adalah bahan makanan asal jagung yang di Gorontalo yang dikenal dengan binte. Ini juga sangat disenangi dan ini menjadi makanan favorit para peminat ya, kemudian datang ke Gorontalo, kemudian makan binte itu betul-betul menyenangkan. Dan saya kira itu hanya beberapa ya dari sekian banyak bahan makanan jajanan yang bahan bakunya berasal dari jagung. Kemudian ada juga makanan-makanan yang bahan bakunya dari jagung yang dibuat dalam bentuk kering ya, kemudian dijual ya, dan daya simpannya lebih lama ya. Misalnya jagung yang jagung yang digoreng ya, kemudian ada yang ditumbuk ya jadi tepung ya, kemudian diawetkan. Kemudian ada juga jagung yang digoreng, kemudian dia meledak, kemudian itu dikemas ya. Dan saya kira masih banyak ya bahan makanan yang berasal dari jagung. Oleh karena itu memang seperti yang kami sudah sampaikan di bagian awal tadi, kemanfaatan atau nilai ekonomi dari jagung ini betul-betul sangat tinggi. Kemudian lokasi penanaman juga itu tidak tergantung pada luasan lahan. Tadi Ibu Yanti hanya dengan 0,5 hektar. Tapi sebetulnya kurang dari 0,5 hektar pun masih bisa ditanami. Oleh karena itu pemirsa yang berminat, saya kira tidak ada halangan sebetulnya kalau kita punya lahan. Katakanlah kalau hanya ada luasan sekitar 20 kali 20, kemudian kita tanam jagung manis, saya kira tidak salah ya. Apalagi kalau seandainya lahan yang kita miliki itu bisa kita tanami dengan tanaman lain atau tanaman campuran. Tapi memang konsekuensinya jarak tanam jagung itu harus dijarangkan. Sehingga kita bisa menanam lagi kacang-kacangan, kemudian tomat, kemudian cabai di antara tanaman jagung itu. Jadi sebetulnya
sangat familiar ya, jagung ini tanaman jagung sangat familiar, dan bagi mereka pemula yang ingin untuk mencoba menanam jagung, saya kira tidak ada halangan sebetulnya. Apalagi bibit tersedia di mana-mana, di toko pertanian bibit tanaman jagung tersedia, untuk pakan, untuk jagung manis selalu tersedia, dan harganya juga relatif tidak terlalu mahal. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Yanti tadi, biaya atau ongkos produksi tanaman jagung ini, terutama jagung manis, juga sangat rendah karena tidak menggunakan banyak pupuk kimia. Lebih banyak menggunakan pupuk organik atau pupuk kandang, jauh lebih bagus, dan tidak akan memberi dampak terlalu banyak kepada konsumen karena memang menggunakan pupuk-pupuk yang ramah lingkungan. Ini saya kira sangat tepat untuk menjadi bahan pangan untuk manusia, terutama jagung manis. Hanya saja jagung manis ini memang perlu kita ciptakan pasar sebelum kita memproduksi lebih banyak. Jadi pasar terlebih dahulu yang kita ciptakan, membangun jejaring, membangun distributor ya, walaupun dalam jumlah kecil ya, terutama mereka yang menjual sayuran menggunakan sepeda motor, mereka yang menjual jagung manis di pinggiran jalan menggunakan gerobak, harus mempunyai jejaring seperti ini lebih banyak, sehingga mudah kita untuk memproduksi lebih banyak. Jadi ini lain ya, jadi ciptakan pasar lebih banyak untuk menghasilkan produksi lebih banyak. Jadi demand-nya harus besar, sehingga supply-nya kita bisa sediakan sesuai dengan apa yang diminta oleh pasar. Demikian. Baik Pak, ini juga luar biasa ya Pak, karena anak-anak muda zaman sekarang tuh suka yang namanya profit. Jadi kalau kita mendengar nih banyak banget benefit-benefitnya untuk jagung sendiri. Ayo anak-anak muda, yuk sekarang coba kita bersama-sama budidaya jagung manis teman-teman. Jadi jangan menjadi pemakan aja ya. Kita ayo sama-sama untuk menanam jagung, luar biasa nih. Makasih banyak Pak John Lin, tanggapannya yang sangat menguatkan juga nih. Sekarang kita ke Ibu Sri lagi nih. Halo Ibu, selamat malam. Iya, Tamara. Bu, kalau contohnya nih mengenai perawatannya membudidaya jagung ini, sebenarnya pricey atau bagaimana Bu cara merawat jagung-jagung ini biar lebih? Silahkan Ibu. Oke, jadi perawatan jagung itu kalau kita mau intensif bisa dengan hasil yang lebih maksimal. Nah, tetapi kalau kita mau menanamnya dengan tanpa pengolahan tanah pun bisa, begitu. Jadi bukan sesuatu yang harus sangat luar biasa, begitu. Nah, kalau tadi dilihat di kebun saya menggunakan metode tanpa pengolahan lahan. Kenapa? Untuk menekan biaya. Jadi kalau pengolahan lahan itu artinya kita harus menggunakan traktor, kita harus membersihkan gulmanya secara sangat serius, dan pengolahan lahan yang sangat serius. Nah, tetapi karena ongkos kerja di Kota Mubagus atau di Pulau Amongondo ini cukup tinggi, maka itu saya tekan. Saya tidak mau menggunakan pengolahan yang paling tidak saat ini saya tidak mau menggunakan pengolahan yang terlalu yang intensif begitu. Nah, tetapi ada satu catatan penting. Jagung yang dijual, bibit jagung yang dijual di toko-toko pertanian adalah bibit jagung yang diproduksi menggunakan teknologi, sehingga tanpa diberi pupuk dia tidak akan berbuah. Itu catatan penting ya. Tanpa diberi pupuk dia tidak akan berbuah. Nah, gimana teknologi apa itu? Nah, pupuknya apa? Pupuknya bisa kita berikan pupuk kimia, bisa juga kita berikan pupuk organik. Pupuk organiknya apa? Kotoran binatang, atau misalnya kita pakai dari kambing misalnya ya. Jadi kita pakai pupuk kandang yang berasal dari kambing, atau kita pakai pupuk kandang yang berasal dari ayam. Paling ideal kalau ayam kampung, bukan ayam petelur, karena kalau ayam petelur banyak hormonnya begitu ya. Jadi kita gunakan pupuk organik, itu catatan bagus, bisa kita gunakan. Nah, soal biaya sebetulnya
menurut saya antara biaya dan hasil itu masih masuk di akal untuk umur yang hanya 70 hari. Ya. Nah, saat ini kalau menurut hitung-hitungan itu kita bisa dapat margin sekitar 25% gitu. Nah, buat saya itu udah sangat oke gitu, karena dalam 70 hari kita dapat putaran 25% di bank itu paling dapat cuma 4% atau 6% paling tinggi begitu ya. Jadi buat saya itu sesuatu yang sangat menguntungkan. Tetapi kembali lagi, kalau kita mau menanam jagung manis, maka catatan yang paling penting yang disampaikan oleh Pak Jondi tadi, kita harus punya pintunya dulu. Jadi sebelum nanam, kita cari pintu penjualannya dulu. Karena apa? Karena umur jagung manis dari petik sampai ke tangan konsumen maksimum 3 hari. Oke. Baik, 3 hari ya Ibu ya, dari tangan ke tangan konsumen itu hanya untuk 3 hari. Jadi kita harus mencoba pelan-pelan membuka banyak-banyaknya pintu untuk bersama-sama nih membudidaya jagung. Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Sri untuk penjelasan yang sangat membuka wawasan saya juga ya, sebagai anak muda juga di sini yang suka banget makan jagung. Baiklah, Bu Johana, kita kembali lagi ke Bu Johana. Bu, teknologi apa kira-kira yang bisa kita pakai untuk membudidaya jagung tersebut, Bu? Silahkan ya, Bu. Terima kasih, Mbak. Untuk budidaya tanaman jagung, kita harus memperhatikan lahannya. Jangan kemudian setelah lahan, kita memperhatikan jenis tanaman atau benih jagung yang harus kita pakai. Yang paling utama itu harus menggunakan benih yang tahan terhadap penyakit maupun hama. Itu ada beberapa jenis tanaman atau jenis benih jagung yang biasanya itu tahan terhadap hama dan penyakit itu, antara lain itu beberapa yang saya bisa sebutkan. Di sini ada jagung Sukma Marga, kemudian Lagaligo, Srikandi, Lamuru, dan Gamurang. Itu beberapa varietas tahan yang perlu diperhatikan untuk budidaya tanaman jagung manis. Kemudian yang berikut, kita harus menjaga lahan itu bersih dari inang maupun penyebab penyakit itu. Jadi gulma-gulma yang menyebabkan inang dari hama maupun penyakit itu harus kita bersihkan. Kemudian yang berikut itu kita harus melakukan pergiliran tanaman. Tidak boleh menanam tanaman jagung secara terus-menerus. Harus kita gilir. Misalnya saja kita gilir atau kita tumpang sari. Bisa kita tumpang sari dengan kedelai ataupun tanaman kacang. Jadi tidak untuk memutus siklus hidup dari hama maupun penyakit yang merupakan hama dan penyakit utama dari tanaman jagung, sehingga meminimalisir terjadinya penurunan produksi akibat hama maupun penyakit yang menyerang tanaman jagung manis kita. Nah, kemudian saya setuju sekali dengan apa yang dilakukan Bu Yanti, bahwa tidak menggunakan pestisida sintetik untuk membasmi hama maupun penyakit. Karena jagung ini kita konsumsi langsung. Kalau kita memberikan pestisida sintetik dan kita tidak tepat dosis ataupun tepat waktu, maka itu sangat berbahaya bagi pengguna ataupun konsumen yang akan mengkonsumsi jagung manis kita. Sehingga saya mengharapkan untuk selain Ibu Yanti yang sudah
menerapkan pertanian organik, saya mengharapkan untuk pemirsa yang mendengar untuk tidak menggunakan pestisida sintetik itu untuk membasmi hama maupun penyakit. Mari kita menggunakan pestisida botanis yang ada di lingkungan kita untuk pengendalian hama maupun penyakit yang menyerang tanaman jagung manis. Kemudian yang salah satu juga teknis untuk mengurangi hama yang menyerang itu, bila ada hama yang menyerang, kita secara mekanik saja, kalau ada hamanya kita atau ulatnya kita ambil dan kita matikan. Sekali lagi jangan menggunakan pestisida sintetik. Kemudian pemupukan juga mengurangi pemupukan dengan pupuk-pupuk yang sintetik. Terima kasih Ibu Yanti yang sudah menerapkan pertanian organik dan untuk memelihara lingkungan di mana kita ada. Demikian, Mbak. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu Johana untuk penjelasannya luar biasa ya. Ini benar-benar wawasan baru nih buat saya pribadi. Untuk selanjutnya kita kembali lagi nih ke Ibu Sri. Halo Ibu Sri, selamat malam Bu. Ya. Oke. Kalau contohnya mengenai hama ya Ibu ya, kira-kira pernah gagal panen nggak karena salah memakai bibit atau seperti apa gitu Bu? Silahkan. Jangan sampai ya. Tetapi kalau bicara soal saya pernah rugi, saya pernah rugi. Jadi dalam setiap usaha ya, untuk kita semua nih yang akan memulai satu usaha atau sedang melakukan satu usaha, ingat bahwa dalam setiap kegiatan, setiap usaha, kita tidak pernah langsung mulus begitu. Pasti ada jatuhnya. Tetapi yang penting adalah kita selalu bangun satu kali lebih banyak daripada jatuhnya. Nah, sekarang saya bicara soal jagung. Waktu saya nanam jagung manis ini, kan tadi Pak Jorli ingatkan kita harus punya pasarnya dulu ya. Nah, waktu itu karena saya baru mulai, jadi saya tanya sama si toko penjual bibit, kira-kira saya nanti kalau panen bisa dijual kemana? Oh gampang Bu, nanti kita datang. Oke, datanglah kemudian kalau orang sini bilang tibo-tibo. Namanya tibo-tibo itu adalah pedagang perantara. Di pasar satu karung itu harganya sekitar 300 sampai 350. Saya jagungnya dikatakan kecil-kecil dan segala macam, tapi kalau lihat di foto kan kelihatan ya jagungnya penuh sampai di ujung tuh tidak ada, jadi penuh bagus besar begitu. Saya dibilang ini dan itu sehingga satu karung cuma dikasih harga 75.000. Nah, tidak menutupi biaya penanaman dan biaya orang kerja. Tetapi tidak ada gunanya saya kecewa, tidak ada gunanya saya berhenti. Saya cuma melihat itu sebagai biaya sekolah. Jadi satu catatan dari setiap usaha, bahwa kita tidak akan mungkin mulus terus-menerus. Pasti ada biaya sekolah yang harus kita keluarkan. Nah, kalau kita melihat itu sebagai biaya sekolah, maka kita bisa bangun satu kali lebih banyak daripada jatuhnya. Itu aja catatannya. Ketika kita jatuh, jangan kita terlena dengan jatuh itu. Kita harus bangkit kembali ya Ibu ya. Jadikan itu sebagai pelajaran berharga untuk kita ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih banyak Ibu Sri untuk kekuatan dan juga untuk sharingnya yang luar biasa ya. Sekarang teman-teman dan pemirsa sekalian, kita akan ada yang mau lewat nih. Jadi marilah kita lihat pesan-pesan berikut ini. Dipersilahkan.
Baiklah, luar biasa untuk pesan-pesan yang tadi ya, pemirsa semua di rumah. Gak kerasa nih, udah 1 jam ternyata kita berbincang-bincang mengenai jagung ya. Jadi kalau contohnya pemirsa masih ada pertanyaan lagi, boleh lagi ya ditaruh di kolom komentar. Jadi kita akan terus pantau nih komentar-komentarnya. Baiklah, sebelum kita ke closing statement, ada 3 poin nih yang saya ingin bagikan mengenai jagung pada malam hari ini. Pertama, jangan kita menggunakan pestisida untuk membasmi hama ya. Kita harus menggunakan botanis-botanis untuk pengendalian hama. Yang kedua, mari kita sama-sama membuka pintu nih untuk membuka lahan-lahan baru mengenai jagung. Karena semakin banyaknya demand, akan juga semakin banyak pintu-pintu yang terbuka. Jadi makin banyak distributornya, makin mantap nih untuk kita menyajikan dan menikmati jagung. Dan yang terakhir adalah jangan lupa bahwa jagung itu adalah sumber makanan kedua setelah nasi. Jadi bisa menjadikan makanan pokok bagi kita. Nah, untuk closing statement-nya secara singkat saya persilahkan kepada Ibu Johana terlebih dahulu. Setelah itu akan Ibu Sri dan selanjutnya akan didampingi oleh Pak John Lee. Dipersilahkan. Terima kasih, Mbak. Budidaya tanaman jagung manis memberikan prospek yang cukup baik bagi masyarakat, terutama untuk ketahanan pangan kita, terutama pangan lokal, sehingga marilah kita bergiat menanam jagung manis. Terima kasih, Mbak. Sri? Oh, ya, menanam jagung itu bukan sesuatu yang sulit, dan jagung manis itu selalu saja punya banyak peminat karena bisa diolah dengan segala macam cara. Jadi selamat menanam jagung manis dan nikmati manisnya bisnis jagung. Mantap, terima kasih Ibu. Lanjut Pak John Lee, dipersilahkan. Ya, bagi kaula muda, para peminat, para pemula yang ingin untuk menikmati manisnya jagung, silakan mencoba dengan budidaya skala kecil, kemudian bisa mendapatkan manfaat ekonomi yang sangat besar. Luar biasa, terima kasih untuk semua narasumber-narasumber kita pada malam hari ini. Berbicara mengenai berkebun, saya ingin, sebelum kita menutup ya, saya ingin membagikan satu quotes nih luar biasa dari Gertrude Jekyll. Dikatakan bahwa cinta berkebun adalah benih yang pernah ditabur dan tidak pernah mati. Jadi tidak ada kesia-siaan dalam menanam berkebun jagung dan sebagainya. Baiklah, saya Tamara Scianto beserta dengan kru Hope Channel Indonesia, beserta dengan SAI Indonesia mengucapkan terima kasih banyak kepada semua narasumber yang telah hadir. Ada Ibu Sri, ada Pak John Lee, dan ada Ibu Johana atas partisipasinya pada malam hari ini. Dan kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan dan perbuatan kami dalam acara ini berlangsung. Semoga tayangan kita pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa saksikan Kamu Bisa.